Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 5 ya, 5 yang belum ya. Oke, mungkin saya ngomongnya nggak usah terlalu keras ya, karena jadi gatel, jadi gatel pengen batuk. Oke, sementara nunggu temannya, kita tunggu beberapa saat lagi. Sudah di-download itu bahan di dalam Evita, sudah ada bahan kuliah dan praktikum. Sudah? Yang minggu pertama. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Seharusnya saya hanya menjelaskan sekarang adalah bahan praktikum ya. Tapi karena Anda belum kuliah, ya terpaksa mau nggak mau saya harus menjelaskan materi kuliah dulu ya. Setelah itu kita masuk ke praktikum ya. Jadi mungkin nanti pas waktu kuliah kita lebih banyak ke arah diskusi karena Anda sudah dijelaskan dan kemudian dan materinya juga sudah disampaikan ya. Share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ibu. Oke ya. Oke ya. Kita masuk ke materi berikutnya ya, pengenalan bahan kemasan ya. Minggu pertama Anda sudah mencoba melihat, mengobservasi kemasan yang ada di saat mengobservasi berarti kemasannya terbatas di lingkungan Anda ataupun Anda browsing ya. Anda sudah menemukan ada yang jenisnya macam-macam ya. Salah satunya adalah plastik ya. Kemudian ada juga yang kaleng, kemarin lebih banyak kaleng juga. Lalu ada yang kaca atau gelas. Nah untuk plastik sebenarnya plastik itu nggak sesimpel seperti perkiraan Anda mungkin ya, sama dengan saya dulu juga gitu ya. Pikiran saya hanya plastik ya sudah satu aja plastik gitu ya. Ternyata plastik itu banyak macamnya ya. Jadi ibaratnya kayak kayak varian gitu ya. Jadi jenis-jenisnya banyak lagi di dalam. Nah, gambar yang terlihat di awal ini contohnya nih ya. Kalau Anda pernah melihat di bawahnya botol plastik ya, itu ada kode-kode yang mungkin yang paling sering Anda lihat mungkin kode 1 ya, tapi sebetulnya dia sampai 7 ya. Jadi makanya untuk itu bahan kemasan plastik ini kita akan bagi sampai 2 pertemuan. Jadi minggu depan juga masih membahas di plastik karena bahan plastik ini banyak sekali yang akan diangkat. Oke, nah sekarang ya bagaimana ceritanya plastik ini bisa menjadi menjadi ibaratnya sekarang menjadi trendy karena sebagian besar kemasan itu adalah plastik ya. Itu cukup panjang historinya ya. Jadi kalau kita lihat ya hasil penelitian itu enggak serta-merta sekarang ketemu jenisnya yang PET misalkan seperti itu ya. Jadi memang seperti sekarang plastik pun sekarang sudah ke arah biodegradable. Jadi sedikit demi sedikit ya dengan teknologi, dengan penelitian ya plastik yang awalnya mulanya mungkin tidak memenuhi karakteristik sampai saat ini sampai bisa memenuhi sebagian besar dari harapan si penggunanya ya. Kalau dilihat dari gambar penggunaan plastik cukup banyak ya ini ya sampai 62% mendominasi ya. Jadi plastik lebih banyak pemakaiannya. Nah, cuma sekarang memang sudah harus dikurangi ya karena seperti yang saya pernah jelaskan ya
degradasinya sangat sulit ya. Mungkin sampai 100 tahun pun juga nggak akan habis, benar-benar habis di alam bahan plastik ini. Jadi selalu ada serpihan-serpihan ya yang mungkin bisa terkonsumsi oleh kalau biota laut gitu ya. Lalu biota lautnya juga termakan oleh kita gitu ya. Nah, jadi menjadi sirkulasi. Oleh karena itu sekarang kan penggunaan plastik sudah ditekan. Nah, dulu sempat dominan ini plastik di Eropa, tapi sekarang di Eropa pun juga sudah direduksi ya. Nah, ini perkembangan plastik ya yang mungkin bisa Anda lihat ya. Ini sekedar gambaran saja historinya ya, bagaimana plastik itu mulanya ditemukan ya dari tahun 1800-an sampai yang sekarang sudah 1900-an ya. Dan yang digunakan mulai, maaf ya saya kalau sering-sering batuk ya. Dan yang sekarang digunakan untuk awal kemasan itu awal dari 1900-an mulailah digunakan plastik ini untuk industri kemasan. Nah, lalu aplikasinya kemana saja ya? Kalau Anda lihat plastik yang kita gunakan itu asalnya dari biji plastik ya, dari biji plastik. Jadi kayak bentuknya kayak butir-butir beras kecil-kecil gitu, dan kemudian yang mengalami proses atau penggunaan berbagai macam bentuk. Ada yang dijadikan sebagai ini ya, sebagai wadah seperti botol ini, ada yang dibuat hanya berbentuk film ya, ada yang dibuat dengan multi layer ya dan sebagainya. Ada yang dibuat dalam bentuk tertentu ya, dicetak tertentu. Jadi dia bermula dari biji plastik yang bentuknya itu ya putih seperti butir-butiran beras. Nah, apa saja yang kita lihat ya? Karakteristik plastik itu ya kalau Anda lihat ya, mungkin Anda cuma tahu mudah ditarik, mudah sobek, mudah terbakar gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya dia punya karakteristik lebih sebenarnya ya, lebih. Jadi plastik umumnya memang ringan ya, ringan dia karena bijinya rendah ya. Lalu dia mempunyai ketahanan terhadap benturan yang cukup bagus ya. Lalu dia transparan. Transparan ini artinya kalau kita letakkan dia di atas tulisan, kita bisa melihat tulisan tersebut. Itu transparan. Kalau kita nggak bisa melihat tulisan, berarti dia nggak cukup transparan ya. Kemudian dia isolator ya, isolator listrik. Dia dapat dicetak, dapat diwarnai, biaya produksinya rendah. Ya, ini sehingga sangat diminati oleh industri ya, mudah dicetak, mudah diwarnai. Lalu biaya produksi rendah gitu ya. Jadi bisa menurunkan biaya operasional gitu ya. Dan sebagian besar plastik tidak tahan panas. Dia mudah terbakar. Jadi mungkin Anda coba plastik gitu ya, Anda bakar ya akan cepat meleleh ya atau menghitam gitu ya. Dan sebagian pelasar plastik menjadi jelek sifat-sifatnya pada suhu rendah. Artinya ada jenis plastik yang nggak tahan justru disimpan di suhu rendah. Ya, mungkin Anda pernah mencoba ada beberapa jenis plastik ya, terutama yang jenis polipropilen itu dia nggak tahan pada suhu rendah. Artinya kalau kita letakkan di suhu rendah dia malah menjadi pecah. Ya, kalau Anda mungkin pernah membungkus batu es ya, membuat es batu gitu ya dalam plastik, lalu Anda gunakan jenis plastik yang polipropilen. Nah, itu nanti setelah dia membeku, Anda tidak perlu capek-capek membuka plastiknya ya, plastiknya sendiri akan pecah seperti kaca aja, lepas gitu ya. Nah, itu karena ada sifat plastik yang memiliki transisi gelas ya. Nanti kita bicarakan itu di pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Karena dia tidak tahan di suhu yang dingin gitu ya. Nah, ini gambaran secara garis besar ya. Jadi plastik itu ada macam-macamnya. Ada LDPE. LDPE itu adalah low density polyethylene, HDPE high density polyethylene, PP polypropylen, PET polyethylene terephthalate, polistiren ya, polyvinyl chloride ya, polyamid.
dan polyphenylidene chloride. Ya, ini kurang lebih yang cukup sering dipakai jenis plastik ini, ya, yang memiliki karakteristik single, ya, karakteristik dia sendiri. Nah, Anda lihat di sini karakteristiknya punya sifat beda-beda. Ya, ketahanan suhu, ya, setinggi-tingginya ketahanan suhunya paling sekitar 100-an, ya, 130 ini di polipropilen atau 120 di PET, ya, di HDPE 100. Kemudian barir terhadap uap air, barir itu adalah kemampuan menahan, ya, barir, ya. Jadi dia terhadap uap airnya, ya, Anda bisa lihat kalau yang kotak kan excellent nih. Jadi yang LDPE dan HDPE sampai ke PET ini cenderung bagus, ya. Tapi barir terhadap gasnya jelek. Artinya apa? Dia bisa menahan uap air, tetapi dia masih bisa melewatkan sejumlah gas. Ya, karena barir terhadap gasnya ini Anda lihat kan lubang, ya. Lubang ini kan pur, ya, jelek. Jadi dia tidak bisa menahan terhadap gas, ya, artinya bisa melewatkan gas. Gas dalam artian ini terutama oksigen. Nah, implikasinya apa? Implikasinya kalau kita mengemas produk, kita misalkan pakai yang jenis yang HDPE ini misalkan, ya. Nah, dia terhadap uap airnya dia bagus, terhadap gasnya dia jelek. Nah, kita kemas produk kita, misalkan produk kita keripik. Keripik itu di situ ada minyak karena dia digoreng. Ya, keripiknya nanti setelah beberapa saat, ya, mungkin sebulan 2 bulan akan memberikan rasa yang dia masih renyah, tetapi dia sudah mulai terasa tengik. Ya, bisa dipaham, dia masih renyah, tapi dia sudah mulai terasa tengik. Kenapa? Renyah karena dia memang uap airnya nggak lewat di situ, sedikit bisa ditahan oleh sifat plastik. Tetapi sifat plastik tadi tidak bisa menahan gas. Ya, jadi gasnya masuk. Nah, gas yang masuk adalah gas oksigen. Oksigen ketemu dengan minyak menimbulkan reaksi ketengikan tadi, oksidasi lemak. Ya, jadi rasa yang terasa di lidah kita garing tapi sudah agak terasa tengik. Bagi yang punya pengalaman, ya, atau lagi yang sering punya pengalaman, terutama yang punya usaha jualan keripik-keripikan itu akan tahu sekali ini, gitu, ya. Jadi kok ke komplainnya konsumen keripiknya garing tapi kok sudah agak tengik. Nah, seperti itu. Ya, itu disebabkan oleh sifat si HDPE. Oleh karena itu, ya, kemarin Anda di praktikum Anda sudah lihat, ya, jenis kayak keripik kusuka itu kenapa dia dibuat laminasi. Nah, laminasi itu supaya mencegah, laminasi kan di dalamnya ada plastik, ada alufo, ya. Nah, itu supaya mencegah agar gas pun nggak masuk, cahaya pun nggak masuk, ya, uap air pun nggak masuk, sehingga perlindungannya itu maksimal. Dengan demikian, umur simpannya dia penurunan mutunya menjadi lama. Kalau penurunan mutu lama, menjadi umur simpannya lebih panjang. Ya, nah lalu tensile strength TS ini adalah kekuatannya lah, ya. Jadi kemampuan kalau kita ingin menarik plastik, gitu, ya, berapa banyak tenaga kita yang keluarkan sampai plastik itu hampir merenggang, begitu, ya. Nah, Anda bisa lihat, jadi kalau bahasa gampangnya adalah kekakuannya. Yang cukup relatif kaku di sini adalah jenis PET. Nah, PET ini contohnya apa? Itu yang di produk-produk kayak minuman soda, ya, minuman aqua. Nah, itu kaku, ya, sehingga karena kekakuannya ini jenis PET lah sering yang dipakai untuk minuman karbonasi karena mampu menahan tekanan dari dalam dari karbon dioksida yang ada di dalamnya. Ya, nah ini karakteristik plastik. Anda bisa lihat setiap jenis plastik punya karakteristik yang berbeda. Jadi setiap jadi kita juga harus menyesuaikan, ya, kandungan produk kita apa, maka kita harus pilih jenis plastik jika akan kita gunakan plastik, ya, jenis plastik yang mana yang lebih pas, ya. Nah, sekadar contoh begini, ya. Nah, ini juga sekarang sudah mulai trennya produk segar, ya, produk segar.
Nah, ini sekedar contoh ya. Jadi di jenis ini ya, produk segar ini beberapa sudah menggunakan ya apa produk segar, ada yang siap santap ya, ready to eat, ada siap masak, yang kiri siap masak, ready to cook gitu ya. Nah, kalau kita kemas dengan kemasan yang tertutup, yang tidak terlihat bendanya ya, kesegarannya nggak muncul, nggak kelihatan. Berarti otomatis kita akan menggunakannya dengan menggunakan plastik yang transparan. Tinggal dipilih plastik apa yang sesuai. Nah, kalau menurut Anda nih, ini kira-kira menggunakan yang untuk produk segar ini, cocoknya dia menggunakan plastik apa biasanya kalau dibandingkan dengan karakteristik yang ada ini? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Raka bisa jawab. Enggak, Bu. Gak apa-apa, jawab aja. Salah nggak akan diapa-apain. Silakan kamu lihat produk segar tadi. Nah, sekarang kita kenali dulu karakteristik produk kita. Produk segar dia membutuhkan jadi gini. Produk pertanian, walaupun dia sudah dipanen, dia masih ada metabolisme di dalamnya. Ya, kita ambil untuk sayur misalkan. Walaupun sudah dipanen, dipotong, dia masih ada metabolisme di dalamnya. Metabolismenya apa ya? Respirasi salah satunya, ya, respirasi. Nah, sekarang berarti kalau dia ada respirasi, dia membutuhkan apa dalam proses respirasi? Udara, Ibu. Nah, masih membutuhkan udara. Oke, tapi udaranya harus terbatas ya. Karena apa? Kalau udaranya full, dia akan berespirasi secara normal. Kalau dia secara normal, nanti dia akan cepat layu dan cepat busuk. Ya, seperti itu. Artinya udara masih boleh tapi dibatasi. Nah, kan seperti itu. Artinya apa? Kita sudah butuh, artinya masih bisa melewatkan gas tetapi terbatas, kan gitu. Satu yang kebutuhannya. Lalu apalagi kebutuhan si sayur potong. Saya anggap contoh yang sebelah kiri ya, sayur potong. Lalu apalagi kira-kira kebutuhannya? Uap air masih butuh nggak untuk bisa melewatkan uap air? Halo? Gak ada yang berani jawab nih. Seperti masih, Bu. Masih ya. Oke. Nah, oleh karena itu ya, sekarang ya, jadi kita udah dapat gambaran untuk si produk ini, produk sayur, dia masih butuh bisa melewatkan udara dan bisa melewatkan uap air. Coba kalau uap air nggak bisa dilewatkan ya, hasil respirasinya ini mengembun di dalam. Ya, kan nanti basah malah ininya, mengembun di dalam. Kalau airnya mengembun di dalam kan menimbulkan kondisi basah di dalam dan akan menjadi cepat busuk. Nah, dengan demikian tinggal pilih ya, yang mana yang kurang lebih cocok ya. Jadi ada 3 option ini. Ada 1, 2, dan 3. Ini jenis 3 yang 3 option ini. Nah, sekarang kita butuh supaya transparan juga. Karena apa? Karena kita butuh terlihat produknya itu segar. Kan namanya orang jualan kan perlu terlihat produknya menarik. Kalau LDPE, HDPE ini agak buram. Nah, yang terlihat agak transparan yang PP, polipropilen ya. Dan biasanya akhirnya dipilihlah jenis ini yang digunakan untuk membungkus atau mengemas produk-produk segar. Dan biasanya ditambahkan lagi lobang sebenarnya, nggak cukup dari karakteristik yang ada, tetapi malah dilobangi ya, seperti itu. Dan tambah lagi harus disimpan di kondisi dingin. Kenapa harus kondisi dingin? Karena proses respirasi akan menjadi lebih lambat di kondisi dingin. Kalau kondisi suhu ruang atau agak tinggi, respirasi akan menjadi cepat. Efeknya apa jika respirasi cepat? Ya, metabolismenya cepat, layunya cepat, busuknya cepat. Tapi kalau respirasinya lambat, ya,
Jadi metabolismenya juga melambat, layunya juga melambat, busuknya juga melambat. Artinya dia menjadi segar lebih lama. Ya, paham itu ya. Jadi saat kita memilih untuk mengemas suatu produk, pertama kita harus kenal dulu karakteristik si produk tadi. Lalu setelah itu kebutuhan si produk tadi apa? Nah, kan tujuan kita adalah yang bisa menyimpan dalam memberikan umur simpan yang panjang. Nah, setelah kita kenal karakteristiknya, kita kenali juga kemasan mana yang cocok untuk karakteristik tadi. Ya, yang bisa melindungi si produk, ya, yang bisa melindungi si produk. Oke, dan ini jawaban berikutnya ya. Jadi yang dipakai yang cocok adalah jenis polipropilen. Nah, sekarang polipropilen itu ya dengan kemasannya sekarang tidak murni polipropilen saja ya. Jadi ada yang sudah ini kan ya dimodifikasi ya. Jadi namanya oriented polypropylene. Ya, jadi ibaratnya polipropilen itu sifat dasarnya, tapi dia sudah mengalami ini, jadi pakai oriented polypropylene. Ini yang sering dipakai untuk mengemas produk-produk segar. Ya, oke. Atau yang jenis yang lain juga bisa LDPE. Nah, kenapa dipakai LDPE? LDPE ini cenderung lebih transparan dibandingkan HDPE. Ya, seperti itu. Oke, satu tadi kita sudah memahami ya, memilih kemasan, mengenali dulu karakteristik produk. Dua, sekarang saya akan ajak bagaimana kita memilih kemasan juga harus memperhatikan proses yang dilewati oleh si produk itu. Ya, nah, ini contoh ya, ini contoh produk Milkwat. Ya, dan dalam prosesnya ini tahapan yang dilewati, susu segar, lalu susu segar dipasteurisasi tahap 1. Lalu kemudian di mixing suhunya 25 derajat. Lalu dia disterilisasi, susu segar tadi ya, disterilisasi sampai 135. Lalu ditambahkan asam. Lalu saat dia masih agak panas ya, dia diisikan filling. Nah, ya diisikan dalam kondisi panas suhu 56 derajat Celcius ke dalam botol. Ya, ke dalam botol itu sudah diisikan. Botolnya botol kemasan. Ya, entahkah kita belum menyebutkan ya kemasannya apa ya, tapi diisikan ke dalam suatu wadah kemasan. Sesudah berada dalam wadah kemasan tadi dia pasteurisasi lagi sampai suhunya sampai 93 derajat Celcius. Lalu kemudian dia didinginkan, baru di label, baru masuk karton, baru dipalet, barulah menjadi produk. Nah, artinya apa yang perlu kita cermati di sini? Dia membutuhkan kemasan yang tahan suhu tinggi. Ya, kenapa? Karena dia akan diisikan panas. Setelah diisikan panas, dia akan melewati tahapan panas lagi berikutnya. 89 sampai 93 derajat Celcius. Artinya harus digunakan kemasan yang tahan panas. Ya. Nah, apa kemasan yang tahan panas? Ya, kalau Anda lihat di sini ya, yang cukup tahan panas ada LDPE, ada HDPE, ada PP, ada PET. Ini sampai 130 cukup panas. Nah, tadi kita lihat pasteurisasinya sampai sekitar 90-an ya. Berarti kita membutuhkan ini di batasan yang ada kemasan yang tahan sampai di antara 100 sampai 100 lebih. Ya. Nah, satu. Kemudian jadi ada 3 option di kemungkinannya. Ya. Nah, lalu dibutuhkan juga produk kita adalah susu. Susu itu kaya akan lemak, ya. Dan juga tadi ditambahkan asam ya. Kan ada proses di asam ya, acidified milk ya. Jadi sudah ditambahkan asam di sini ya karena dia agak diasam-asamkan ya. Jadi harus juga kemasannya tahan asam, tahan lemak, tahan suhu tinggi kan begitu. Ya. Jadi cocoknya yang mana? Nah, kalau cocoknya dari ketahanan panas adalah ada 3 option, HDPE, PP, dan PET. Ya, ada 3 kategori ya, 3 kategori. Nah, kemudian yang dari ketiga ini ya,
ada ya. Nah, ini juga mempunyai sifat ya. Kalau HDPE agak cukup kaku, PP lebih agak kaku, ini PET lebih kaku lagi. Nah, nanti Anda di minggu lupa saya ketahanan terhadap minyak dan lemak, Anda akan bisa menemukan yang jenisnya HDPE ini lebih tahan terhadap lemak. Ya, jadi oleh karena itu ya, di antara ketiga kandidat ini yang cukup tahan lemak adalah HDPE. Lalu kemudian dia juga buram. Buram dalam artian tidak mudah masuk cahaya ya. Kan itu diperlukan ya kalau produk-produk yang banyak lemak untuk menghindari oksidasi lemak adalah dia kondisinya transparan. Kalau PP cenderung kondisinya agak buram maksud saya, maaf. Kalau PP cenderung transparan, PET juga transparan. Berarti kandidat yang lebih cocok adalah jenisnya HDPE. Ya, nanti Anda bisa buktikan sendiri ya jenisnya untuk yang ini, yang produk ini memang HDPE ya. Cuma saya nggak lihat lagi nih Milkwart ini di swalayan-swalayan entah masih ada atau tidak ya. Tapi ini adalah jenisnya HDPE yang dipakai. Nah, dasar pemilihannya kurang lebih seperti tadi ya. Memperhatikan karakteristik produk yang dikemas, yang akan dilindungi ya, kandungannya apa, dengan juga memperhatikan proses produksi yang dilewatinya. Ya. Nah, setelah itu kan kita tahu ya, HDPE itu tidak bisa melewatkan tidak mempunyai, dia masih mempunyai kemampuan melewatkan oksigen ya. Nah, Anda bisa lihat ya di sini ya. Kemampuan HDPE dia barrier terhadap oksigennya jelek. Artinya dia masih bisa melewatkan oksigen. Ya. Nah, kalau begitu kalau dia masih bisa melewatkan oksigen ya berarti kan nanti bisa ada oksidasi ya kalau oksigennya masuk. Nah, strategi berikutnya adalah kemasannya, sleeve-nya ini ditutup sampai sepanjang badan produk. Ya, dengan demikian si botol HDPE yang putih tadi tertutupi. Ya, jadi ini sudah mengurangi transmisi oksigen, transmisi cahaya, ya, transmisi uap air. Ya, lalu kemudian dia juga ringan, ya, jadi biaya produksi menjadi lebih murah, ya, plastik juga menjadi murah, ya. Jadi pertimbangan dalam memilih kemasan suatu produk, ya, tahapannya seperti tadi kurang lebih, ya. Jadi kenali dulu produknya apa, ingat penyebab kerusakannya apa, lalu kebutuhannya apa, harus dilindungi dari produk tadi. Ya, seperti susu, mudah rusak, mudah tengik ya. Jadi harus dilindungi dari cahaya, dari oksigen gitu ya, satu. Kedua, proses produksi yang dilewatinya ya. Kalau proses produksinya membutuhkan suhu tinggi, berarti harus dipilih kemasan juga yang tahan suhu tinggi. Nah, setelah terpilih jenis suatu produk, kita masih tetap harus melindungi lagi supaya maksimal ya. Karena setiap kemasan itu kan punya kekurangan ya. Sehingga ada strategi berikutnya supaya menutupi kekurangan tadi. Salah satunya contoh di Milkwart ini adalah menutupi seluruh permukaan kemasannya sehingga meminimalisir laju transmisi uap air, oksigen atau cahaya mengenai produk. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ya? Oke, paham itu ya. Jadi kenapa saya harus menekankan ini? Nanti di bagian kedua, bagian praktikum, Anda akan terlibat di situ, harus bisa menjelaskan itu. Gitu ya. Nanti kita lihat di tugas praktikum. Nah, kemudian ini ada beberapa jenis plastik ya, nama-namanya ya. PE itu adalah polietilen, polipropilen dan seterusnya ya, polistiren ya dan seterusnya. Anda bisa lihat ini macam-macam banyak. Ya, yang sedikit yang digunakan adalah ini poliuretan dan film selulosa. Nah, film selulosa ini asalnya selulosa ya, selulos itu kan yang bahan pembuat kertas ya. Jadi dia sebetulnya bahan bakunya dari selulos ya, jadi dia seperti bahan kertas itu. Maaf ya.
contohnya apa yang film selulosa ini? Kalau Anda kertas-kertas bungkus kado itu loh yang berwarna, yang ada gambar-gambar bungkus parcel, mungkin kebayang sama Anda ya, kebayang nggak? Yang kertas-kertas berwarna-warna, bungkus parcel, bungkus buah gitu ya, yang ada gambar-gambar. Nah itu adalah yang contoh yang film selulosa. Ya, dia bahan bakunya dari selulus ya, jadi sifatnya lebih ke arah kertas ya, lebih ke arah sifat kertas. Oke. Nah, tadi jenis plastik ya. Sekarang berdasarkan performa fisik si plastik tadi ada yang namanya plastik termoplastik, ada yang plastik termoset ya. Kalau termoplastik dia meleleh pada suhu tertentu, artinya ada titik lelehnya. Maksudnya titik leleh ini begini, pada suhu tertentu dia meleleh ya. Misalkan dia harus mencapai suhu 100 baru meleleh begitu. Kalau sebelum mencapai 100 dia belum meleleh, dia mungkin baru menghitam lama-lama baru meleleh jika suhunya sudah mencapai 100 ya. Itu contoh ya. Jadi meleleh pada suhu tertentu atau pada titik lelehnya dan melunak kemudian mengikuti perubahan suhu. Reversible artinya dapat balik ke sifat aslinya bila didinginkan. Ya, recyclable artinya bisa didaur ulang. Itu contoh yang termoplastik adalah PE, PP, PET dan PVC. Kalau termoset ya atau thermodurable dia tidak dapat mengikuti perubahan suhu dan tidak reversible. Ya, non recyclable ya. Jika diberikan pemanasan yang tinggi tidak akan melunakkan plastik ya, tetapi dia menjadi bentuknya arang. Nah, itu yang termoset. Jadi dia dikasih suhu, dia tidak melunak, tapi dia menghitam. Ya, contohnya bakelit, epoksi, ya, selulos plastik juga masuk ke situ. Oke, nah berdasarkan struktur molekul kalau dilihat plastik itu ada yang bentuknya amorf ini yang kayak gini ya, acak adut gini ya, muter-muter ya, tidak terorganisir, acak gitu ya, tidak mempunyai di TM titik leleh ya, masih memungkinkan ada transisi kelas ya. Nanti kita bicara transisi kelas. Lalu ada yang jenis plastik kristalin. Kristalin ini strukturnya lebih teratur seperti ini ya, sejajar, tegak lurus. Ini jenisnya adalah PET, PE, PP dan PA. Kalau dilihat dari cara pembuatan ya, ada yang kita kenal dengan laminating plastik. Ya, prosesnya adalah plastik yang dibuat dari lapisan-lapisan bisa satu atau multi polimer ya, bisa satu atau banyak dengan pengepresan panas dengan atau tanpa adhesif sehingga dia menjadi satu kesatuan. Nah, contohnya ini adalah plastik yang laminasi ini ya, yang mungkin kemarin Anda bisa melihat contoh yang laminasi dengan alufo ya, dengan ada juga ditambahkan kertas ya, atau dengan plastiknya sendiri ya, plastiknya sendiri. Nah, ini adalah yang laminating. Itu dengan panas dia dipres. Ada yang pakai adhesi, ada yang tidak. Ada juga yang dengan injeksi ya. Jadi dia masuk ke dalam, diinjeksikan, kemudian masuk lalu diinjeksikan, lalu kemudian masuk ke dalam diberikan suhu tinggi ya, ada kalanya diberi di blow juga ya, lalu kemudian bentuknya mengikuti cetakannya ya. Nanti saya akan masukkan contoh-contoh pembuatan plastik ini ke dalam Evita ya, videonya ya, jadi Anda bisa melihatnya di sana ya, proses pembuatan plastik. Ada yang cast ya, ini pencetakan ya, dicetak saja lalu kemudian diuapkan tempatnya, casing ya. Ada yang kemudian dengan injection molding ya, plastik cair diinjeksikan dalam cetakan ya, lalu dilakukan pembentukan lalu dipadatkan ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat komponen plastik itu apa gitu ya. Minggu yang lalu saya mungkin sudah menyinggung, tapi karena Anda kelasnya ada praktikumnya, kelas praktikumnya sampai 4 ya, mungkin saya nyebut di kelas yang satu, di kelas yang lain nggak kesebut gitu ya. Nah, plastik itu terdiri dari
monomer ya. Jadi satu komponen plastik adalah monomer ya. Jadi kalau ada etilen, monomernya adalah etilen. Jadi kalau sudah monomer ini dia sambung menyambung. Jadi kalau banyak dia menjadi polyethylene. Nah, kita tadi sebut plastik kan ada polyethylene terephthalate, high density polyethylene. Artinya dia sudah terdiri dari rangkaian panjang. Jadi ibarat kayak kereta, kayak gerbong kereta. Gitu ya. Jadi dia terdiri dari monomer-monomer yang yang sambung menyambung. Yang pertama ya, cara transformasi dari monomer ke polimernya itu ada dengan polimerisasi ya, seperti ini. Ya. Jadi dia terdiri dari molekul yang identik atau yang berbeda ya, tambah tekanan dan suhu tinggi ya, tambah katalisator, kemudian dia dipolimerisasi sehingga dia menjadi suatu plastik ya. Banyaknya itu bisa dilihat dari berat molekulnya ya. Jadi semakin panjang gitu ya, dia akan terlihat dari berat. Sebentar ya, saya minum dulu ya, maaf ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, jenis LDPE dan PP ya, berat molekulnya cukup banyak ya, sampai 100.000. Yang kedua adalah dengan cara polikondensasi ya. Jadi dari transformasi dari molekul yang berbeda dan biasanya menghasilkan residu H2O dan amonia ya. Yang sering dipakai, contohnya ini yang pakai polikondensasi adalah PA, poliamid tadi ya. Yang ketiga adalah poliadisi. Poliadisi ini adalah transformasinya menambahkan molekul monomer ya secara suksesif ya. Kemudian dan ini jarang digunakan. Yang paling banyak ya adalah yang polimerisasi tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi yang ada di dalam bahan plastik ya. Jadi dalam bahan plastik itu tidak sepenuhnya hanya monomer-monomer, tetapi ada bahan tambahan. Apa bahan tambahannya? Pertama adalah plasticizer. Ya, plasticizer ini untuk membuat plastiknya elastis. Ya, jadi Anda kemarin kan udah coba ada yang fleksibel, ada yang kaku gitu ya. Selain sifat dasarnya ya, dia bisa ditambahkan plasticizer untuk meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas. Ya. Lalu kemudian plasticizer ini bagaimana cara kerjanya? Ya, jadi kalau ini ada ini kan monomer sambung menyambung menjadi polimer ya. Caranya kerjanya seperti apa? Dia masuk ke dalam insisi di antara celah-celah ini sehingga si polimer tadi ya menjadi lebih luas gitu ya, elastis gitu ya, karena dia masuk di antara ikatan-ikatan yang ada. Nah, plasticizer yang baik itu ya dia tidak boleh bersifat volatil. Kemudian dia juga harus tidak mudah lepas ya dari polimernya. Nah, bayangkan kalau dia lepas lalu kemudian kemasannya kita kemas untuk produk pangan dan kemakan sama kita kan gitu ya. Jadi dia harus tidak mudah lepas sehingga tidak mudah terjadi migrasi. Jadi dan diharapkan sifatnya stabil dan tidak bersifat toksik. Ya. Kemudian bahan tambahan berikutnya adalah yang sering kemana ya? Bahan tambahan juga yang sering ditambahkan adalah anti UV. Kalau tadi sudah kemana saja ya? Nah, ini ya. Jadi si plastik bisa plasticizer. Ya. Selain plasticizer, tadi mekanismenya plasticizer sudah disampaikan. Lalu ditambahkan penstabil, ya, stabilisang, ya, untuk mencegah degradasi plastik ya. Jadi dia nggak mudah kena panas, terdegradasi ya. Jadi dia lebih stabil. Ya, jenisnya ini kurang lebih ada garam, ya, minyak kedelai, stearin dan sebagainya. Juga kadang-kala ditambahkan antioksidan, ya.
bertindak melawan oksidasi UV, ya, oksigen, ozon dan lainnya, dan kadangkala diwarnai, ya, ditambahkan pewarna. Ya, jadi bahan tambahan yang sering digunakan juga di plastik, ya. Jadi makanya ada plastik yang berwarna-warna, ya. Kemudian juga ada ditambahkan anti UV, kadangkala anti statik, ya, antimikrobial, ya, dan pelumas. Jadi kalau ditambahkan pelumas ini dia mudah dicetak, dia memberikan kesan licin dan mengkilap. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat jenis plastiknya itu apa saja. Nah, tadi kan sudah saya sebut-sebut ada plastik PET dan sebagainya. Nah, ini realnya gambarannya, ya. PET itu umumnya dipakai pada seperti ini, botol Aqua, ya. Atau mungkin jenis-jenis kayak minuman Maison gitu ya, atau soda, ya, itu jenis-jenis PET. Ya, sifatnya semi rigid, artinya kaku sekali tidak, tapi dia cukup kaku, ya, dia kuat, tahan sobek, ya, cocok untuk botol dan tray, ya, seperti ini, botol minuman, botol kecap, ya, botol sambal, botol minyak gitu ya, dan cocok juga untuk standing pouch, tapi masih perlu dilapisi. Kalau mau standing pouch dia dilapisi LDPE dan CPP, dan tidak cocok untuk produk beku, ya. Jadi kalau coba Anda buktikan sendiri, Anda punya botol PET, lalu kemudian Anda isi air gitu ya, Anda simpan di dalam freezer, coba lihat ya, dia akan mudah pecah dan retak gitu ya, karena dia tidak cocok untuk produk beku. Kedua, kalau jenisnya HDPE ini, ya, HDPE contohnya jerigen atau ini plastik-plastik kiloan, ya, plastik kiloan yang agak buram. Jadi jenisnya ada yang kalau HDPE lebih buram. Ya, jadi kalau Anda ke abang bakso itu dikemas dengan plastik kresek-kresek yang buram, itu adalah HDPE, ya. Dan itu sudah cukup benar abang baksonya, karena tadi kita lihat HDPE ketahanan suhunya sampai 100 derajat Celcius, ya. Dia cenderung food grade, ya, putih tapi agak buram. Nah, kurang ini seperti ini ya, plastik-plastik yang kalau di rumah-rumah kita, kalau ibu-ibu Anda mungkin sering menyimpannya plastik jenis begini untuk menyimpan makanan gitu ya. Kalau ada arisan, operasi-operasi plastik, ya seperti itu. Mungkin paham kan maksud operasi plastik ya? Makanan disimpan di dalam ini gitu ya. Dan kalau digesek bunyinya kresek-kresek, ya. Nah, HDPE dapat digunakan untuk produk beku. Dia tidak pecah dan dia juga tidak retak, ya. Jika dia kondisinya tebal, dapat digunakan untuk mengemas jerigen, botol susu yang disterilisasi, yaitu tadi ya contoh Milk Quart. Itu yang digunakan jika dia kondisinya tebal. Kemudian ada lagi jenis plastik PVC. Nah, ini seperti mika ya. Kalau kita dikenali, kita karena plastiknya mika ya. Nah, plastik mika dia jernih, sangat fleksibel ya. Jadi dia diadakan plasticizernya ya, tidak mudah sobek ya, digunakan untuk taplak meja dan sebagainya. Resiko migrasi komponen berbahayanya itu dari monomer plasticizer. Jadi tidak boleh digunakan untuk produk pangan olahan. Jika tanpa plasticizer sifatnya adalah kaku ya, jadi kayak pipa. Jadi PVC ini kalau dia menjadi lunak bisa dipakai karena ada plasticizernya itu. Kalau tanpa plasticizer dia kayak kaku seperti pipa-pipa air, itu PVC. Nah, karena dia mengandung plasticizernya itulah yang mengalami resiko migrasi komponen tadi. Nah, PVC ini coba kita cek lagi tadi ya, suhu ketahanan suhunya berapa? Nih, suhu ketahanan suhunya 75. Ya cukup rendah ini ya, 75 ya. Jadi kalau seandainya Anda misalkan, saya itu sering protes itu ada yang jualan somai ya, memang wadahnya itu seperti bagus ya, bisa tertata gitu somainya. Tapi kalau somainya itu panas, itu akan otomatis si wadah tadi akan ngelewat.
Ya, kenapa? Karena dia nggak tahan di suhu lebih dari 75. Ya. Jadi sebaiknya bagaimana ya? Sebaiknya digunakan untuk produk yang tidak panas. Ya, kalau cuma menyimpan produk yang meletakkan kue tapi tidak panas nggak apa-apa. Tapi kalau panas jangan. Jadi kalau nanti Anda beli makanan dan masih kondisi panas, lalu diletakkan langsung di mika ini ya Anda bisa menolak. Ya, bisa jadi minta tolong dialasi dulu ya atau apalah ya, yang penting tidak kontak langsung pangan yang panas tadi ke dalam yang plastik jenis ini. Gitu ya, karena resiko plasticizernya tadi. Ya. Kemudian jenis yang berikutnya adalah LDPE nomor 4 ya. Ini harus Anda hafal ya, 4 LDPE gitu ya. Warnanya putih agak keruh, LDPE kan low ya, low density. HDPE high density. Dia satu jenis ya, satu ibu satu bapak lah ya gitu ya. Cuma yang high density lebih keruh ya, seperti yang saya kebetulan punya contohnya ini ya. Nah, seperti ini ya. Lebih keruh ya. Kalau high density lebih 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 transparan ya, tidak sekeruh yang HDPE ya. Biasanya digunakan untuk kantong plastik, kantong gula gitu ya. Dan memiliki sifat klaim panas yang paling baik ya, sehingga digunakan sebagai lapisan plastik yang terdalam pada multilapis. Jadi kalau Anda kemarin ya saya perlihatkan yang contoh Tetra Pak ya, bagian dalamnya ya tadi ada jenis PE kemarin dulu saya perlihatkan. Nah, salah satunya ini sering dipakai karena dia memiliki klaim panas yang baik. Jadi nanti saat ditempel, ditekan dengan suhu tinggi, dia nempel gitu ya, karena klaim panasnya bagus. Tahan suhu beku, sehingga dapat untuk mengemas produk beku. Ya, jadi kalau Anda perhatikan ya, yang mungkin ada yang punya nugget, coba perhatikan plastiknya seperti apa di dalam. Kemudian ada yang nomor 5, ini nomor 5 dia putih bening fleksibel. Ya, umumnya kalau Anda supaya Anda gampang mengingat PP itu jenisnya apa, itu cup-cup plastik minuman air minum dalam kemasan itu adalah jenisnya PP. Ya, ini contohnya ada. Ya, digunakan untuk kantong plastik biasanya untuk produk snack UMKM itu sering dipakai jenis PP ini, lebih rigid dibandingkan LDPE. Ya, sering digunakan sebagai gelas plastik AMDK. Ya, tidak tahan suhu beku ya. Jadi kalau Anda simpan di suhu beku dia pecah. Ya, itu ada faktor transisi gelasnya di situ. Ya, jadi untuk produk-produk beku ya, menyimpan produk ikan dimasukkan dalam jenis PP enggak cocok ya. Tetapi kalau ikan mau dibekukan masuknya ke HDPE atau LDPE. Contohnya yaitu tadi ya, air minum dalam kemasan. Kalau Anda misalkan bingung jenis plastik PP itu seperti apa. Oh ya, setiap plastik ini kan ada gambarnya nih ya. Jadi kalau nanti Anda bingung, Bu, saya nggak tahu Bu LDPE seperti apa, lihat saja gambar yang ada di sini ya, seperti ini. Agar Anda ingat, oh ini jenisnya ini ya. Untuk Anda cari nanti di rumah untuk kegiatan praktikum kita. Oke. Lalu ada PS nomor 6, polistiren. Ya, polistiren. Nah, umumnya bentuknya seperti ini. Gampangnya juga ini kayak botol wadah blue band. Wadah blue band juga seperti ini. Ya, kalau Anda bisa lihat polistiren itu seperti apa. Dia putih, bening, rigid seperti PET, mudah retak, mudah pecah ya. Ya, digunakan untuk gelas plastik yang sekali pakai ya. Jadi dia sering dipakai gelas plastik tapi yang cuma sekali pakai, disposable. Digunakan juga untuk styrofoam ya, styrofoam yang mangkuk. Jadi styrofoam itu kan stiren yang di foaming ya. Jadi itu dia. Kemudian bisa dipakai sering juga dipakai di piring, gelas, box dan sebagainya ya. Tidak tahan panas dan tidak tahan suhu beku ya. Jadi kalau ada kemarin yang bertanya pop mie yang diletakkan dalam styrofoam, ini sudah jelas ya informasinya ya. Dia tidak tahan panas.
Jadi kalau mie-nya diletakkan di styrofoam, sebaiknya kalau menambahkan air panasnya jangan di kemasan styrofoam tadi. Ya, letakkanlah di mangkok kaca atau yang lain gitulah ya, yang aman. Kemudian baru dimasukkan air panas dan tutup. Jadi tidak di wadah styrofoamnya tadi. Ya, karena dia tidak tahan panas, ya. Jadi dia juga tidak tahan suhu beku, ya, dan tidak cocok untuk makanan panas. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, jadi ini kayak gini nih, ini mangkok styrofoam ya. Ini gaya tukang seblak sering sekali yang seperti ini saya perhatikan, ya. Tapi selagi dia masih meletakkan plastik di dalamnya yang tahan panas, misalkan Anda beli seblak, lalu kemudian habis panas-panas si abangnya masukkan ke plastik dulu, tapi plastik tahan panas. Contoh plastik tahan panas apa tadi? Ada HDPE, ada LDPE. Nah, lalu kemudian setelah dia bungkus dalam plastik, dia masukkan dalam wadah styrofoam, boleh, karena nggak kontak langsung kepada si pangannya, ya. Pangan kita kan sudah terpisah dengan plastik yang tahan panas. Tapi kalau seandainya di wadah ini langsung diletakkan kuah baksonya, nah, kita jangan mau, kita menolak ya. Jadi sebaiknya ya kita mungkin bawa kemasan sendiri. Kita tuh nggak usah beli aja di situ, gitu ya. Karena itu tadi ya, Anda sudah belajar sekarang bahwa dia tidak tahan panas. Kemudian jenis plastik yang ketujuh ini golongannya adalah other. Other ini adalah lain-lain ya, maksudnya di sini dimasukkan semua, ada polikarbonat, PVDC, poliamid ya. PVDC adalah plastik tahan panas yang tahan suhu sterilisasi. Jadi sehingga bisa dipakai untuk biasanya untuk sosip siap makan yang so nice gitu ya, itu biasanya pakai itu ya. Lalu ada PC pakai galon, AMDK, susu bayi. Nah, ini semua masuk ke kategori nomor 7 others ya. Nylon juga masuk ke sini ya. Biasanya dijadikan kemasan vakum, tetapi dia dilakukan multi layer dengan LDPE atau CPP. Ya. Nah, itu adalah jenis-jenis plastik, gambaran plastiknya ya. Ini ada gambarnya sehingga nanti kalau Anda ingin mencari misalkan di tugas praktikum jenis plastik ya, PS misalkan, Anda lihat gambar tinggal Anda cari yang sama dengan itu ya. Contohnya adalah seperti kaleng wadah margarin bisa masuk ya, wadah seperti ini bisa masuk ya. Kemudian yang styrofoam seperti ini masuk ke sini. Jenis plastik 6. Oke. Nah, ini adalah gambar ini adalah jika plastik tadi tunggal, artinya sendiri ya, HDPE sajakah, LDPE sajakah, atau PP sajakah, mereka mempunyai sifat seperti yang di tabel ini. Ya, nah, ini nggak perlu dihafal ya. Ya, nggak perlu dihafal, tapi Anda jika Anda bisa jadi rekomendasi ya. Jadi gini, misalkan saya punya produk ini saya ingin dia memiliki ketahanan suhu sekian, cocoknya mana? Lihat aja di sini. HDPE tahan suhu sekian ya, permeabilitas oksigennya sekian. Nah, ini bisa jadikan rujukan ya. Jadi cukup kayak apa ya? Sebagai inilah sebagai bahan informasi jika dibutuhkan ya. Jadi ada tensile strength ya, elongasi dan seterusnya. Ya. Oke, ini sudah saya jawab tadi ya. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang plastik multilapis ya, multilapis itu atau multilayer atau laminasi itu ya. Yang kemarin sering kita Anda kasih contoh produk banyak yang plastik laminasi. Nah, laminasinya itu macam-macam sebenarnya ya. Ini Anda bisa lihat ada yang terdiri dari 2 jenis, yang kedua ini ada dari 3 jenis ya, macam-macam ya jenisnya ya. Ada yang tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Dan ketebalannya juga macam-macam ya. WVTR ini adalah kemampuan melewatkan uap air ya.
water vapor transmission rate, OTR oxygen transmission rate. Jadi WVTR kemampuan melewatkan uap air, OTR kemampuan melewatkan oksigen. Jadi kalau kita lihat kemampuan melewatkan uap airnya tinggi, nah ini 9,5 berarti dia bisa melewatkan uap airnya tinggi. Kalau OTR dia kemampuan melewatkan oksigennya sebanyak 75. Jadi kalau kita lihat perbandingan masing-masing yang kemasan lapisan ini, yang bisa melewatkan uap air paling kecil berada di sini ya, cuma 0,6. Yang bisa melewatkan oksigen paling kecil berada di mana nih? Nah, nomor 2 ini juga bisa melewatkan. Ya, jadi kalau kita membacanya seperti apa, semakin kecil WVTR itu semakin baik. Ya, kenapa? Karena dia melewatkan uap airnya kan sedikit. Ya, jadi dia bisa melindungi terhadap uap air. Semakin kecil OTR dia semakin bagus karena dia semakin mengurangi, bisa menghalangi ya. Jadi OTR-nya bisa melewatkan oksigennya cuma sedikit. Ya, berarti dia perlindungan terhadap oksigennya bagus. Ya, semakin tinggi nilai tensile strength atau tensile modulus, maka dia akan menjadi semakin rigid atau semakin kaku, sehingga cocok untuk kemasan botol. Ya, kemudian untuk ini ya, tentang suhu penggunaan ya, tinggal dilihat ya, yang tahan suhu beku, dingin ya, juga harus memperhatikan kondisi apakah dia akan melewati tahapan hot filling, apakah melewati tahapan sterilisasi ya, juga harus perhatikan ketahanan suhu si bahan kemasan tadi. Nah, kalau Anda menemukan penulisan kemasan yang multilayer atau plastik laminasi tadi seperti ini ya, itu cara membacanya adalah ini ya, PET ya 12, artinya PET 12, strip LDPE 20, strip ALU 7 dan seterusnya, artinya kita membacanya PET-nya tebalnya 12 mili, LDPE-nya tebalnya 20 mili, aluminiumnya tebalnya 7 mili, LDPE-nya tebalnya 30 mili. Nah, seperti itu. Ya, itu cara kita membaca jika Anda menemukan jenis plastik multilayer atau plastik laminasi dengan ada angka-angka demikian. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Cukup ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di tugas praktikum kita. Nah, ya. Tugas praktikum kita ya. Pertama Anda sebutkan tujuannya ini ya. Ini adalah harus diisi ya, tujuan dari praktikum dan seterusnya ya. Kemudian ini ada penjelasannya. Layarnya belum ganti. Oh, belum. Harus ini dulu. Sudah sekarang? Ya, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Ini ada di modul di praktikum ya. Ya, Anda nanti harus isi dulu ini ya. Identifikasi ini ya. Lalu bisa dibaca ini penjelasannya ada jelas ya. Jadi sebagian tadi sudah saya jelaskan di PPT ya. Nah, sekarang kita langsung masuk kegiatan yang identifikasi film ya. Nah, bahan yang digunakan adalah sejenis PVC, LDPE, HDPE, selopan dan stiren. Nah, bahan-bahan ini ya silahkan Anda, misalkan Anda kebayang bahannya seperti apa ya, silakan, tadi sudah ada contoh gambarnya ya. Nah, silakan Anda lihat di rumah Anda adanya apa gitu ya. Di sekitar Anda kan sekelompok bertiga. Nah, silahkan bagi tugas aja siapa yang menyediakan apa, siapa yang menyediakan apa ya. Kalau selopan ini enggak ketemu ya selopannya di skip. Ya, minimal kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bisa 5-5-nya ada setiap kelompok. Kalau bisa. Karena kan saya juga nggak mengharuskan Anda keluar dan mencari ya, kecuali Anda bisa menjaga prokes ya, di rumah Anda kebetulan dekat dengan Indomaret, dekat dengan warung gitu ya.
bisa mendapatkan, silahkan. Tapi kalau tidak ya sekitar 4 produk lah, nggak apa-apa ya, 4 jenis plastik gitu ya, nggak mesti kelima-limanya ada kalau tidak memungkinkan. Yang contoh selopan ini adalah yang seperti saya sebutkan tadi, adalah plastik pembungkus buah yang biasa kalau kita bungkus parcel, yang sudah ada motif-motifnya, sukanya seperti itu ya. Bungkus apalagi bungkus kalau taruh di kembang, ya itu adalah sejenis selopan gitu ya. Nah, yang dikerjakan adalah ya, di sini ada uji bakar, ya, uji tarik, ya, di sini ya, uji leleh, ya, daya sobek dan sebagainya. Jadi kalau untuk transparan cukup Anda angkat plastik tadi, ya, lalu Anda letakkan di atas tulisan. Jika terlihat jelas, gitu ya, berarti kan dia transparan. Nah, jika sangat transparan, Anda jangan lupa Anda kasih note di bawah tabel ya. Jika tanda plusnya banyak, artinya dia sangat transparan, plusnya dikit, berarti kurang transparan, gitu ya. Kalau stretch itu adalah gaya tarik. Jadi saat Anda tarik, ya, seberapa besar tenaga yang Anda keluarkan untuk menarik tadi. Jika Anda menariknya gampang, langsung, nah berarti mudah stretch-nya mudah. Jika Anda perlu tenaga, berarti stretch-nya susah. Jangan lupa ditambahkan info ya, kalau dia susah plusnya berapa, kalau dia gampang plusnya berapa. Ya. Lalu daya leleh. Leleh ini artinya si bahan tadi Anda bakar, Anda tunggu beberapa saat, nanti dia netes. Ya, ada yang langsung menetes, ada yang tidak menetes-netes, ada yang lama menetes. Tinggal Anda nanti informasikan. Ya, daya sobek. Nah, kalau daya sobek, plastik kan agak susah ya. Jadi kalau perlu dipancing dulu, digunting dulu ujungnya dikit, lalu tarik. Ya, kalau Anda tarik saja dia akan susah. Tapi ujungnya gunting dikit, seperti kita gunting Indomie gitu ya, gunting dikit lalu tarik. Nah, Anda bandingkan dari kelima sampel ini mana yang gaya sobeknya cepat, mana yang lama. Mengkerut juga begitu ya. Jadi saat dibakar tadi kelihatan ada yang mengkerut, ada yang langsung meleleh, ada yang tidak meleleh tapi mengkerut aja. Nah, itu tinggal Anda tulis. Ya. Nah, kita sepakati kalau dia 1 plus itu artinya kecil ya, banyak plus artinya banyak gitu ya. Jadi kalau seandainya sifat transparan kurang transparan, berarti 1 aja plusnya. Tapi kalau sangat transparan, plusnya bisa sampai 3 sampai 4 gitu ya. Jadi 1 plus itu kurang, banyak plus itu berarti lebih gitu ya. Jadi kalau dari sifat transparan, kurang transparan, cukup kasih plusnya 1. Kalau sangat transparan, plusnya bisa Anda kasih 3 atau 4. Ya, paham ya? Ini udah disepakati kita sehingga Anda penilaiannya sama. Untuk tugas yang pertama, bisa dipahami atau ada yang mau bertanya dulu? Bisa dipahami, Bu. Oke, bisa ya. Lalu yang kedua adalah menemukan alasan pemilihan kemasan plastik tadi. Nah, seperti saya penjelasan yang pertama ya, kita kenali dulu produknya, kita kenal juga tahapan produksinya, sehingga kita mengerti kenapa kemasan itu dipilih. Ya, nah lakukan itu untuk kenapa HDPE dipakai untuk susu, PP untuk mie kering, ya, PET untuk soft drink, ya, PET untuk kecap dan seterusnya. Dan ini tabel ini semua diisi. Ya, kalau tabelnya space-nya sedikit ini ya, Anda jangan mengikuti space ini ya. Anda silakan saja bekerja, tapi ini format tabelnya seperti ini. Jadi nggak mengikuti space ini ya, formatnya mengikuti ini, space-nya silakan diperbesar. Oke, untuk yang kedua bisa dipahami juga ya. Iya, Bu. Oke, terus yang ketiga, mengenal spesifikasi kemasan. Nah, ini saya ambil contoh yang Smooth Danone ya, ini model ini. Tapi saya nggak mengharuskan Anda, ini contoh ya. Jadi saya nggak mengharuskan Anda ikut yang produk ini.
Kalau misalkan di rumah Anda ada jenis minuman soda, PET gitu ya, silahkan Anda gunakan ya. Tapi kurang lebih Anda bisa melihat ininya ya, tingginya berapa, ya, lebarnya berapa ya, dan ukuran-ukurannya nggak perlu sedetail ini. Ini hanya contoh untuk dapat gambaran Anda bahwa dalam mendesain kemasan ya, sekecil-kecil ini pun ini didesain ya ukurannya sama orang yang mengerjakan ya. Jadi ini desainnya, ukuran di sininya berapa, di bagian kecilnya berapa, itu mereka sama mereka didetilkan. Ya. Kalau Anda nanti tidak perlu sampai sedetail ini dalam mengukur ya, mungkin bisa lebar botol, tinggi, lebar leher, yang lebar bawahnya berapa, yang dominan-dominan saja. Dan jangan lupa digambarkan produknya. Kalau nggak digambarkan mungkin di foto ya, yang jelas produknya ada, lalu masukkanlah ukuran-ukuran tadi. Nah, kalau nggak punya alat ukurnya, Anda bisa mengakali pakai benang ya atau pakai tali ya di lingkar lalu kemudian dikonversi ke garis ya. Jadi pakai benang atau pakai tali dibuat melingkarnya berapa lalu dipakai penggaris panjangnya berapa. Ya. Silakan Anda berikan pengukuran hasil pengukurannya yang dominan saja, yang bagian diameter mulutnya, lalu diameter di bagian bahu atau diameter bagian badan, lalu diameter bawah, lalu kemudian tingginya, lalu tinggi tutup botol, yang bagian-bagian dominan saja. Sertakan gambar atau sketsa si kemasan tadi. Itu untuk kegiatan yang ketiga. Oke, paham untuk kegiatan yang ketiga? Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Oke, kemasannya tidak mesti yang seperti di contoh ini ya. Kemasannya silakan yang Anda punya di rumah. Ya, untuk meminimalisir Anda nggak perlu keluar rumah mencari-cari, gitu ya. Nah, kalau jika perlu mencari, jangan sampai jauh. Cukup misalkan di warung aja, langsung pulang gitu boleh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu Ibu yang paling atas yang identifikasi film dan kemasan plastik itu diisi Kak? Ya, yang tabel ya. Tabel diisi. Tabel, jadi ada tabel identifikasi kemasan 1. Bukan Ibu yang maaf Bu, yang pertanyaannya apa tujuan dari percobaan Oh identifikasi? iya, itu kan pretest ya, awal-awal ya. Itu individu atau sama kelompok? Oke, ini kan pekerjaan kelompok ya. Jadi NIM-nya nanti bertiga. Namanya 3 di koma-koma aja. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Kita selesainya jam 12.40 ya, cukup panjang ya, cukup panjang. Nah, supaya memudahkan Anda, ini kan sudah Anda download ya. Nah, Anda mengisi aja di template yang sudah ada ini. Ya, jadi kayak nomor 1 ini tinggal diisi ya, di download lalu di word-kan ya, kemudian tabelnya juga langsung isi saja, yang nomor 2 langsung masukkan di tabel ini ya, langsung yang ketiga juga masukkan di tabel ini ya. Jadi kita laporannya adalah bukan laporan, nggak usah laporannya, jadi laporan singkat aja. Sudah ada di sini, Anda tinggal mengisi yang ada. Cuma nanti perlu ada covernya ya, ada cover ya. Lalu setelah cover masukkan langsung ini ya, pertanyaan apa tujuan plastik dan sebagainya yang nomor 1, lalu masukkan di tabel kegiatan yang kedua. Tabel kegiatan 2 kan ada transparan, daya sobek dan sebagainya. Lalu di tabel yang ketiga masukkan alasan pemilihan kemasan untuk suatu produk. Lalu yang terakhir membuat gambar spesifikasi kemasan tadi. Ya, jadi nggak perlu untuk yang kegiatan ini cukup laporan singkat saja. Ya, oke, paham?
Paham ya? Jika sudah paham, nanti saya lihat dulu kondisinya. Jika sebelum jam 12 Anda ternyata sudah pada beres ya, berarti kita harus kumpulkan hari itu saja. Kan Anda bertiga tinggal bagi tugas. Ya, jadi nggak nunggu besoknya lagi dikumpulkan ya, langsung. Jadi beres hari ini, beres dikumpulkan langsung. Ya, karena kerjaannya nggak terlalu banyak dan Anda punya waktu cukup banyak. Oke, kalau tidak ada, silahkan langsung bekerja. Ya. Saya tutup Zoom-nya.